Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nama saya Rio. Saya bakal menyelesaikan tugas dari Suci untuk ya menjawab soal-soalnya 22 soal. Nah, udah mulai dari nomor satu. Nomor satu pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan polimer? Langsung aja 3 kali ya, Mem. Yang dimaksud dengan polimer adalah rantai berulang dari atom yang panjang. Polimer adalah rantai berulang dari atom yang panjang. Polimer adalah rantai berulang dari atom yang panjang. 2. Pengertian dari polimer alam dan sintetik beserta 3 contoh. Polimer alam adalah polimer yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Contohnya protein, selulosa, amilum. Polimer alam adalah polimer yang terbentuk secara alami tanpa campur tangan manusia. Itu contohnya protein, selulosa, amilum. Polimer alam tanpa tangan manusia, contohnya protein, selulosa, amilum. Kalau polimer sintetis adalah polimer yang dibuat di manusia dengan alat industri. Contohnya plastik, polietilena, PVC, atau polipropilena. Ya, polimer sintesis adalah polimer yang dibuat oleh manusia dengan alat-alat industri. Contohnya plastik, polietilena, etilena, PVC, polipropilena. Polimer sintesis adalah polimer yang sengaja dibentuk oleh manusia dengan bantuan alat-alat industri. Contohnya plastik polietilena, PVC, sama polipropilena. Astagfirullah. Nomor 3, pertanyaannya pengertian polimer adisi dan kondensasi dan 4 contohnya. Nomor 4 itu polimer kondensasi dilangsungkan oleh monomer yang mempunyai gugus fungsional. Polimerisasi kondensasi dilangsungkan oleh monomer yang mempunyai gugus fungsional. Polimerisasi kondensasi dilangsungkan oleh monomer yang mempunyai gugus fungsional. Contohnya Kevlar, Dacron, urea. Nah, terus polimerisasi adisi yaitu penambahan unit monomer yang terus-menerus dipacu oleh suatu intermediate yang biasanya berupa radikal, anion atau kation membentuk polimer. Ya, contohnya PVC, olietena atau plastik, polisoprena, karet alam. Polimerisasi adisi yaitu penambahan unit monomer yang terus-menerus dipacu oleh suatu intermediate yang biasanya berupa radikal, anion atau kation membentuk polimer. Polimerisasi adisi yaitu penambahan unit monomer yang terus-menerus dipacu oleh suatu intermediate yang biasanya berupa radikal, anion atau kation membentuk polimer. Contohnya PVC, olietena, polisoprena, karet alam. Nomor 4 pertanyaannya langsung 5 berarti ya. Tunggu. Asli kalau oke, yang nomor 5 ya. Pertanyaannya itu pengertian homopolimer dan copolimer beserta 3 contohnya. Homopolimer adalah polimer yang tersusun dari monomer yang sejenis. Ya, jadi homopolimer adalah polimer yang tersusun dari monomer yang sejenis. Homopolimer adalah polimer yang tersusun dari monomer yang sejenis. Contoh polietena, polistirena, sama polivinil klorida. Homopolimer adalah polimer yang tersusun dari monomer yang sejenis. Polietena, contohnya polietena, polisitrena, sama polivinil klorida. Kalau copolimer adalah polimer yang dibentuk dari monomer yang berbeda jenis. Contohnya nilon, Dacron, sama Kevlar. Itu cepat aja kebalikannya. Ya, berbeda jenis, contohnya nilon, Dacron, sama Kevlar. Nomor 6 pertanyaannya pengertian termoset dan termoplas beserta 3 contohnya. Polimer termoplastik adalah polimer yang mempunyai sifat tidak tahan terhadap panas. Contohnya PE, PVC, sama PP. Polimer termoplastik adalah polimer yang gak kuat tahan panas. Berarti ya contohnya PE, PVC, PP. Polimer termoplastik gak kuat panas. Contohnya PE, PVC, PP. Kalau polimer thermosetting adalah polimer yang kuat panas. Contohnya asbak fitting lampu listrik.
Ya, polimer termosetting itu yang kuat panas. Contohnya asbak, fitil, lampu listrik. Nomor 7 pertanyaan, sebutkan 3 contoh monosakrida. Jawabannya glukosa, fruktosa, atau galaktosa. Nomor 8, 7 kali ya. Nomor 7, jawabannya glukosa, fruktosa, galaktosa. Glukosa, fruktosa, galaktosa. Nomor 8, apa yang dimaksud dengan disakrida? Disakrida adalah senyawa karbohidrat yang terbentuk ketika kedua monosakrida mengalami reaksi kondensasi yang melibatkan terlepasnya suatu molekul kecil seperti air dari bagian gugus fungsi aja. Disakrida adalah senyawa karbohidrat yang terbentuk dari dua monosakrida mengalami kondensasi yang melibatkan terlepasnya suatu molekul kecil seperti air dari bagian gugus fungsi saja. Disakarida adalah senyawa karbohidrat yang terbentuk ketika dua monosakarida mengalami reaksi kondensasi yang melibatkan terlepasnya suatu molekul kecil seperti air dari bagian gugus fungsi saja. Nomor 9 pertanyaan, sebutkan apa yang termasuk disakarida. Sukrosa, laktosa, maltosa. Sukrosa, laktosa, maltosa. Sukrosa, laktosa, maltosa. Nomor 11, apa yang dimaksud dengan polisakarida? Polisakarida ialah polimer karbohidrat kompleks yang terbentuk melalui hubungan dari banyak monomer monosakarida. Nomor 2, pertanyaan dulu ya. Apa yang dimaksud polisakarida dan sebutkan contoh-contohnya. Polisakarida ialah polimer karbohidrat kompleks yang terbentuk melalui hubungan dari banyak monomer monosakarida. Monosakarida. Contohnya pati, glikogen, agarosa, selulosa. Polisakarida ialah polimer karbohidrat kompleks yang terbentuk melalui hubungan dari banyak monomer monosakarida. Contohnya pati, glikogen, agarosa. Polisakarida ialah polimer karbohidrat kompleks yang terbentuk melalui hubungan dari banyak monomer monosakarida. Contohnya pati, glikogen, agarosa. Nomor 12 pertanyaannya, apakah perbedaan aldosa dan ketosa? Aldosa itu mempunyai gugus aldehid, ketosa keton. Aldosa aldehid, ketosa keton gugus fungsinya. Aldosa aldehid, ketosa keton. Nomor 13, apa yang dimaksud dengan gula reduksi? Gula reduksi adalah golongan gula atau karbohidrat yang dapat mereduksi senyawa penerima elektron. Gula reduksi adalah merupakan gula yang dapat mereduksi senyawa-senyawa penerima elektron. Gula reduksi adalah golongan gula yang dapat mereduksi senyawa-senyawa penerima elektron. Nomor 14, apakah kegunaan dari Fehling dan perubahan warnanya bagaimana? Tunggu. Fehling. Belum, Neng. Oh iya. Itu jadi Fehling itu kegunaannya untuk menguji kandungan gula reduksi dan dengan membedakan aldosa dan ketosa. Biasanya merah bata kalau ada glukosa dan sukrosa. Untuk membuktikan glukosa dan sukrosa merupakan gula sederhana. Fehling itu digunakan untuk mengecek kandungan gula reduksi. Kalau merah bata berarti itu glukosa dan sukrosanya itu merupakan gula sederhana. Itu untuk menguji gula reduksi. Kalau merah bata untuk menunjukkan bahwa glukosa dan sukrosa merupakan gula sederhana. Nomor 15, apakah kegunaan dari Benedict dan bagaimana perubahan warnanya? Nomor 15, larutan Benedict digunakan untuk menguji keberadaan gula reduksi dalam suatu sampel. Kalau ada kandungan monosakarida dan disakarida, reduksi pada makanan warna akan berubah menjadi warna merah bata dan biru kalau nggak ada. Larutan Benedict digunakan untuk menguji keberadaan gula reduksi dalam suatu sampel kalau ada kandungan monosakarida dan disakarida reduksi pada makanan warna berubah menjadi warna merah bata kalau nggak ada berarti warna biru. Larutan Benedict digunakan untuk menguji keberadaan gula reduksi dalam suatu sampel kalau ada kandungan monosakarida dan disakarida reduksi pada makanan. Warna akan berubah menjadi merah bata kalau nggak ada berarti biru. 16, protein. Protein merupakan makromolekul yang terbentuk. 16 pertanyaannya. Apakah yang dimaksudkan protein ya?
Protein merupakan makromolekul, molekul yang terbentuk dari asam amino yang tersusun dari atom nitrogen, karbon, dan oksigen. Beberapa jenis asam amino yang mengandung sulfur yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Protein merupakan makromolekul yang terbentuk dari asam amino yang tersusun dari atom nitrogen, karbon, oksigen. Beberapa jenis asam amino yang mengandung sulfur yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Protein merupakan makromolekul yang terbentuk dari asam amino yang tersusun dari atom nitrogen, karbon, oksigen, dan beberapa jenis asam amino yang mengandung sulfur yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Nomor 17. Apakah ikatan peptida? Ikatan peptida adalah ikatan yang terbentuk seketika atom karbon pada gugus karboksil suatu molekul berbagi elektron dengan atom nitrogen pada gugus amina molekul lainnya. Ikatan peptida merupakan ikatan yang terbentuk ketika atom karbon pada gugus karboksil suatu molekul berbagi elektron dengan atom nitrogen pada gugus amina molekul lainnya. Ikatan peptida merupakan ikatan yang terbentuk ketika atom karbon pada gugus karboksil suatu molekul berbagi elektron dengan atom nitrogen pada gugus amina molekul lainnya. 11 menit. Nomor 18, apa itu amfoter kan ya? Amfoter adalah suatu zat atau unsur Amfoter adalah suatu zat atau unsur maupun senyawa yang dapat bersifat asam atau basa tergantung kondisi lingkungannya. Amfoter itu bisa asam basa tergantung lingkungannya. Amfoter bisa bersifat basa atau asam tergantung lingkungannya. Ion Zwitter adalah ion yang memiliki muatan berlawanan, bermomen dipol sekaligus gugus fungsi yang bersifat asam dan basa. Ion Zwitter adalah ion yang memiliki muatan berlawanan, bermomen dipol sekaligus gugus bersifat asam dan basa. Ion Zwitter adalah ion yang memiliki muatan berlawanan, bermomen dipol sekaligus gugus bersifat asam basa. Nomor 19 pertanyaannya, sebutkan kegunaan dari karbohidrat, protein, dan lemak. Jadi karbohidrat sebagai sumber energi utama, lemak sebagai cadangan energi. Kalau dibutuhin, protein itu jadi bangkit sel, pembentuk sel jaringan tubuh. Karbohidrat sumber energi, lemak cadangan sumber energi, protein jadi pembentuk atau pembangun sel-sel jaringan tubuh. Karbohidrat adalah sumber energi, lemak cadangan sumber energi, dan protein adalah pembentuk dan pembangun sel-sel jaringan tubuh. 20. Lemak jenuh. Lemak jenuh merupakan molekul lemak sederhana yang tidak memiliki ikatan rangkap antara molekul karbon karena adanya molekul hidrogen yang buat jenuh. Lemak jenuh berarti itu intinya molekul lemak sederhana yang tidak memiliki ikatan rangkap. Lemak jenuh merupakan molekul lemak sederhana yang tidak memiliki ikatan rangkap. Lemak yang tak jenuh adalah asam lemak yang mengandung ikatan rangkap. Gitu. Lemak tak jenuh adalah asam lemak yang mengandung ikatan rangkap. Lemak tak jenuh adalah asam lemak yang mengandung ikatan rangkap. Nomor 21. Apakah kegunaan dari bioret, PB asetat, dan santoproteat? Astagfirullah. Bioret untuk mengujinya adanya protein dalam makanan. PB asetat digunakan untuk menguji keberadaan belerang. Kalau uji zat dengan santoproteat dilakukan untuk mendeteksi adanya inti benzena dalam makanan. Bioret untuk ada protein, PB asetat untuk cek belerang. Kalau santoproteat itu untuk mendeteksi inti benzena dalam makanan. Bioret untuk protein, PB asetat untuk cek ke belerang. Habis itu kalau santoproteat untuk mendeteksi inti benzena dalam makanan. Dua-dua kalau bioret kalau ada jadi ungu kalau ada protein. Kalau santoproteatnya jadi kuning orange kalau ada inti benzena. Kalau PB asetat berubah jadi warna hitam kalau ada belerang. Bioret jadi ungu kalau ada protein. Santoproteat jadi kuning orange jika ada inti benzena. PB asetat jadi hitam kalau ada belerang. Bioret jadi ungu kalau ada protein. Kuning orange
Santoproteatnya jadi kuning orange jika ada inti benzena. PW asetat jadi hitam kalau ada belerang. Alhamdulillah 15 menit ya. Nah, itu selesai, Mem. Kasih.